Jadi itulah kesalahan yang sering terjadi kalau kita membaca Al-Quran. Kalau ayah bunda berjumpa huruf ta nih, huruf ta sukun, maka keluarkan anginnya, tabbat. Kemudian juga kalau misalkan ayah bunda berjumpa dengan huruf ha, ingat huruf ha itu rentan sekali diseret-seret, maka harus jelas lahabiu, jangan labiu, tidak. Dan terakhir, kalau ada huruf qalqalah yang tasydid kemudian di akhir ayat atau di waqaf, maka tertahan watab, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan memulai mencoba membahas tentang Quran surah pendek, surah Al-Lahab ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Quran surah Al-Lahab ini, dan ini juga berlaku kalau kita membaca surah yang lainnya dengan kesalahan yang serupa. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, seperti biasa saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda teman-teman semua yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan jazakumullah khair, terima kasih kepada ayah bunda dan teman-teman semua yang sudah mendukung video-video channel Tahsin Yuk. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu ayah bunda yang baru berkunjung, saya sangat-sangat minta tolong untuk aktifkan tombol subscribe dan juga like-nya, karena dengan itu video-video channel Tahsin Yuk, khususnya video ini, bisa tersebar dan juga bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita belajar memulai cara membaca Quran surah Al-Lahab dengan benar. Kesalahan-kesalahannya kita akan bahas, dan juga berlaku nanti kesalahan di dalam surah yang lainnya dengan kesalahan yang serupa. Baik, kita mulai dari ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelan-pelan di sini perhatikan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Perhatikan di sini teman-teman ayah bunda, kesalahan yang sering terjadi. Satu, tabbat. Nah, di sini huruf ta-nya kurang mengalirkan angin, bahkan tidak ada. Ya, perlu diketahui huruf ta kalau dia sukun, dia tertahan dan angin sedikit keluar. Tabbat. Ya, kedengeran ya? Tabbat. Ya. Caranya seperti itu. Tahan sedikit baru keluarkan angin sedikit. Tabbat. Ya. Jangan tabbat. Nah, hanya seperti itu, tidak ada angin ya. Itu kesalahan yang pertama. Ya, tabbat yada, ini panjang, abi lahabin, haknya jelas, lahabin wa tab ya. Kesalahan yang kedua ya, kekeliruan yang kedua, yaitu ketika kita membaca haknya kurang jelas ya, labin wa tab, abi labin. Nah, haknya jangan diseret-seret ya, haknya harus jelas, ha laha gitu ya. Kemudian yang ketiga, ba-nya di sini berharakat kasrahtain. Berharakat kasrahtain berjumpa dengan huruf waw. Waw berarti hukumnya idgham ma'al gunnah atau idgham bil gunnah. Ya, kekeliruannya yaitu lahabiu ditahan di sini ya, dan juga didengungkan. Ya, kesalahannya itu kurang didengungkan. Bahkan tidak ada dengungnya. Lahabiu wa tab. Jadi bukan hanya sekadar memonyongkan bibir ya, lahabiu ya, bukan, tapi juga masuk hidung. Ini yang keliru sekali. Banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, kalau dulu sebelum saya belajar tahsin ya, kalau di sini kebanyakan itu ditahan saja, lahabiu wa tab. Tidak, tapi harus masuk hidung juga, ditahan
plus masuk hidung. Lahabin wa tab. Ciri masuk hidung itu bisa kita lihat kalau misalkan hidungnya ditutup. Lahabin. Nah ini salah, keliru ya. Yang betul yaitu lahabin wa tab. Ya, kalau hidungnya ditutup ada perubahan suara berarti itu masuk hidung ya. Jadi diusahakan masuk hidung di sini. Karena idgham bil gunnah, apa-apa yang berhubungan dengan gunnah itu harus masuk hidung. Lahabin wa tab. Seperti itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika huruf ba yang ada tasydidnya. Yang kita pahami huruf ba ini dia memiliki sifat qalah, memantul. Nah, tapi ingat ketika ada tasydid maka pantulannya harus tertahan dulu, ditekan dulu. Watab. Nah, seperti itu. Watab. Tapi disclaimer dulu nih ya, ayah bunda, setiap qalqalah itu pantulannya jangan sampai ditahan ya. Contohnya nih Quran surah Al-Ikhlas ya. Nah, di sini Qul huwallahu ahad. Nah, di sini huruf dalnya dia sukun ya, mati ya kan di akhir ayat, maka pantulkan, sifatnya yaitu qalqalah, pantulkan. Ahad. Mantulnya jangan sampai tertahan. Ahad, bukan seperti itu. Allahus samad, bukan seperti itu, tapi mantul saja. Allahus samad. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini ada tasydid, maka harus ditahan. Watab. Nah, seperti itu. Tabbat yada. Tadi anginnya di sini dikeluarkan. Tabbat yada abi lahabin watab. Nah, seperti itu. Watab. Jadi itulah kesalahan yang sering terjadi kalau kita membaca Al-Quran. Kalau ayah bunda berjumpa huruf ta nih, huruf ta sukun, maka keluarkan anginnya. Tabbat. Kemudian juga kalau misalkan ayah bunda berjumpa dengan huruf H, ingat huruf H itu rentan sekali diseret-seret, maka harus jelas lahabiu, jangan labiu, tidak ya. Dan ketika fathah tain, kasrah tain, domah tain ya, atau nun mati berjumpa dengan huruf waw ya, ini seperti ini, bin berjumpa dengan huruf waw, maka masukkan ke huruf waw biu, dan dia juga dengung masuk hidung. Biu watab. Seperti itu ya, bukan hanya sekadar ditahan saja. Biu watab, ini tidak masuk hidung. Masuk hidung itu kalau hidungnya ditutup akan terdengar suaranya jelas. Lahabiu watab. Dan terakhir, kalau ba-nya yang qalqalah ini berjumpa dengan tasydid ya, ada huruf qalqalah yang tasydid kemudian di akhir ayat atau di waqaf, maka tertahan. Watab. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan nanti di rumah. Barakallahu fikum. Kalaupun ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar dan bisa dipraktikkan di rumah. Dan kalau ada yang ingin belajar tahsin online secara privat WA, boleh hubungi nomor saya di bawah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.